Sikap skeptis INTP bukanlah sinisme melainkan perlindungan cara berpikir. Banyak orang mengira bahwa sikap skeptis pada tipe kepribadian INTP adalah bentuk sinisme, sikap negatif, atau bahkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Anggapan ini muncul karena cara berpikir INTP seringkali seolah terdengar dingin, terlalu kritis, dan jarang menunjukkan persetujuan secara emosional orang lain. Padahal, di balik dari sikap itu terdapat mekanisme perlindungan cara berpikir yang sangat rasional dan fungsional. Tipe kepribadian INTP pada dasarnya memiliki dorongan kuat untuk memahami kebenaran secara utuh, bukan sekedar menerima informasi apa adanya. Mereka tidak merasa aman secara mental jika harus mempercayai sesuatu tanpa dasar yang jelas. Oleh karena itu, skeptisisme muncul sebagai bentuk kehati-hatian berpikir, bukan sebagai penolakan emosional atau niat merendahkan. Skeptis di sini berarti menahan persetujuan sampai sesuatu benar-benar masuk akal. Ini berbeda jauh dari sinisme yang cenderung berangkat dari ketidakpercayaan emosional dan prasangka negatif terhadap niat orang lain. INTP tidak menolak karena benci, tidak percaya karena trauma sosial, atau meremehkan karena merasa superior. Mereka menunda percaya karena ingin memastikan struktur logika di balik suatu klaim benar-benar kokoh. Bagi INTP, menerima informasi yang salah adalah ancaman terhadap kestabilan cara berpikir mereka. Ketika informasi yang masuk dan diterima itu keliru, seluruh sistem pemahaman mereka bisa menjadi tidak konsisten. Inilah alasan utama mereka mengapa membangun lapisan skeptisisme. Ini adalah sistem penyaring mental agar pikiran tetap bersih, rapi, dan tidak tercemar oleh asumsi yang lemah. Berikut 7 ciri spesifik individu INTP dengan tipe skeptis yang sering disalahartikan sebagai sinisme. Yang pertama, lebih nyaman ragu daripada berpura-pura yakin. Tipe kepribadian ini tidak merasa terancam oleh keraguan. Bagi mereka, mengakui bahwa diri belum yakin jauh lebih jujur dibanding ikut menyetujui sesuatu hanya demi terlihat sepemikiran. Keraguan adalah posisi aman bagi pikiran mereka, bukan tanda kebingungan. Yang kedua, tidak mudah terpengaruh emosi kolektif. Ketika banyak orang larut dalam opini, antusiasme, atau kepanikan bersama, INTP malah cenderung menjaga jarak secara mental. Mereka memisahkan perasaan umum dari penilaian rasional, sehingga seringkali terlihat seolah dingin atau tidak peduli. Padahal sebenarnya mereka sedang menahan diri, agar tidak ikut terbawa arus. Yang ketiga, cenderung mempertanyakan maksud, bukan sekedar isi. Tipe kepribadian ini jarang menerima informasi hanya dari permukaannya saja. Mereka secara otomatis memeriksa apakah ada kepentingan, bias, atau celah logika di balik suatu pernyataan. Dan dari kebiasaan inilah seringkali disalahartikan sebagai sikap curiga berlebihan oleh orang lain. Yang keempat, tidak merasa wajib menunjukkan persetujuan secara sosial. INTP tidak memiliki dorongan kuat untuk mengangguk, memuji, atau menyetujui sesuatu demi menjaga suasana. Jika mereka diam, itu bukan berarti meremehkan, tetapi karena mereka belum menemukan alasan rasional untuk mereka bereaksi saja. Yang kelima, lebih menghargai konsistensi pikiran daripada penerimaan sosial. Tipe kepribadian INTP akan memilih terlihat berbeda atau tidak sejalan dibanding harus mengorbankan keutuhan cara berpikirnya. Mereka lebih takut pada pikiran yang tidak konsisten daripada penilaian negatif dari orang lain. Yang keenam, jarang bereaksi cepat terhadap klaim atau keyakinan. Respons mereka yang lambat bukan karena tidak paham, melainkan karena mereka menahan diri dari kesimpulan prematur. Tipe kepribadian ini membutuhkan waktu untuk memastikan bahwa suatu ide tidak rapuh sebelum ia dapat menerimanya. Dan yang ketujuh, terlihat pesimis padahal sebenarnya mereka individu yang realistis ekstrem. Tipe kepribadian INTP seringkali dicap negatif karena mereka tidak mudah optimis. Namun sebenarnya yang mereka lakukan bukanlah menolak harapan, melainkan menolak ilusi.
Mereka hanya mau menerima keyakinan yang mampu bertahan jika diuji oleh logika. Jika dilihat secara utuh, ciri-ciri ini bukan menunjukkan sikap sinis atau antisosial, melainkan disiplin mental yang tinggi. INTP menjaga pikirannya tetap bersih dari kesimpulan sembrono, meskipun konsekuensinya adalah sering disalahpahami. Namun kadang masalahnya adalah masyarakat sering menilai sikap berdasarkan ekspresi emosional, bukan berdasarkan proses berpikir, dan INTP jarang menunjukkan persetujuan dengan antusias atau empati verbal yang hangat ini sering dianggap pesimis, dingin, atau sinis. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah penghematan energi mental. INTP tidak ingin bereaksi sebelum yakin bahwa reaksi tersebut memang layak diberikan. Sikap skeptis ini juga berfungsi sebagai pelindung dari manipulasi, karena baginya, orang yang mudah percaya cenderung lebih mudah diarahkan, dibentuk opininya, atau dimanfaatkan secara emosional. INTP secara alami menghindari posisi tersebut. Dengan mempertanyakan, menguji, dan menahan diri dari kesimpulan cepat, mereka merasa dapat menjaga otonomi berpikirnya agar tetap utuh. Dan perlu dipahami juga bahwa INTP tidak merasa perlu terlihat setuju hanya demi menjaga suasana sosial. Bagi mereka, ketenangan batin dan kejelasan berpikir jauh lebih penting daripada kesan ramah yang dangkal. Sikap ini sering disalahartikan sebagai ketidakpedulian, padahal sebenarnya merupakan bentuk lain dari kejujuran intelektual. Mereka menolak berpura-pura memahami atau setuju jika memang belum yakin. Skeptisisme INTP bukanlah sikap menolak dunia, melainkan upaya menjaga kualitas pemahaman tentang dunia itu sendiri. Mereka lebih memilih ragu yang jujur daripada yakin yang palsu. Dalam sudut pandang mereka, keraguan bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa pikiran atau pemikirannya masih bekerja dengan sehat. Dan jika dipahami dengan benar, sikap skeptis INTP justru menunjukkan kedewasaan berpikir. Mereka sadar bahwa tidak semua informasi layak dipercaya, tidak semua pendapat perlu disepakati, dan tidak semua keyakinan harus langsung diterima. Ini bukan pesimisme, melainkan disiplin mental. Kesalahan umum masyarakat adalah menilai niat dari ekspresi luar, bukan dari fungsi di baliknya. Skeptisisme INTP bukan ekspresi kebencian terhadap dunia, melainkan benteng kognitif agar mereka tidak tenggelam dalam kekacauan informasi, emosi kolektif, dan kesimpulan dangkal. Dan dalam dunia yang penuh opini setengah matang, benteng seperti itu justru sangat rasional. Pada akhirnya, tipe kepribadian INTP tidak alergi pada harapan. Mereka hanya alergi pada keyakinan kosong yang tidak sanggup dipertanggungjawabkan secara nalar. Di tengah masyarakat yang sering mengukur kecerdasan dari seberapa cepat seseorang setuju, INTP justru memilih lambat, ragu, dan berhenti sejenak, bukan karena kurang empati, melainkan karena mereka menghormati kebenaran itu sendiri lebih dari sekadar perasaan sesaat. Namun ironisnya, dunia yang gemar memuja berpikir positif justru seringkali tidak siap menghadapi individu yang berpikir jujur. Ketika INTP mempertanyakan, mereka dicap negatif. Ketika mereka diam, mereka dianggap sombong. Ketika mereka tidak larut, mereka disebut sinis. Padahal yang mereka lakukan hanya satu hal sederhana, yakni mereka menolak menelan sesuatu sebelum tahu apa isinya. Sebuah tindakan yang, jika dilakukan lebih banyak orang, mungkin akan membuat banyak opini runtuh lebih cepat dari yang diharapkan. Tipe kepribadian INTP memahami bahwa tidak semua hal perlu diyakini, tidak semua klaim pantas dirayakan, dan tidak semua konsensus layak diikuti. Skeptisisme mereka adalah bentuk tanggung jawab intelektual, bukan sikap merusak. Mereka tidak sedang menentang dunia. Mereka hanya tidak mau ikut merayakan kekeliruan bersama-sama. Dan memang, bagi orang-orang yang merasa nyaman dengan kepastian semu, kehadiran pikiran seperti itu akan terasa mengganggu. Jadi jika INTP terlihat dingin, kritis, dan sulit diyakinkan, mungkin masalahnya bukan pada mereka. Mungkin masalahnya ada pada budaya yang terlalu cepat percaya dan terlalu malas untuk berpikir. INTP hanya mengingatkan kita dengan cara yang tenang, namun menusuk bahwa tidak semua yang terdengar masuk akal memang benar.
dan tidak semua yang diyakini ramai-ramai layak dipercayai. Ini adalah sebuah sikap yang sering disalahpahami, tapi diam-diam sangat dibutuhkan, bahkan dikagumi. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.